Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Ahmad dengan NIM 4444230098 dan kali ini akan membahas mengenai analisis kadar bukti resisten. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis pangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke pembahasannya. Namun perlu diingat yang pertama, karbohidrat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pati yang merupakan golongan polisakarida yang kompleks dalam bentuk amilosa dan amilopektin. Nah, pati ini sifatnya dapat dicerna oleh tubuh kita karena di tubuh kita terdapat enzim alfa amilase di usus halus yang memecah pati menjadi glukosa dan dapat diserap oleh tubuh sebagai energi. Nah, selanjutnya di sini yang kedua adalah serat. Serat ini tidak bisa dicerna oleh tubuh kita karena di serat itu ikatan glikosidiknya merupakan ikatan beta, berbeda dengan pada pati di amilasa dan amilopektin itu ikatan glikosidiknya adalah ikatan alfa glikosidik seperti alfa 1,4 dan juga alfa 1,4 dan 1,6 pada amilopektin. Karena di serat ini ikatannya beta, maka tidak cocok dengan enzim pencernaan yang ada di tubuh kita. Salah satunya adalah enzim alfa amilase yang substratnya itu harusnya adalah ikatan alfa. Jadi apa sih pati resisten? Resisten di sini berarti tahan atau tahan terhadap apa? Tahan terhadap proses pencernaan atau enzim pencernaan, sehingga pati tersebut tidak tercerna namun langsung lolos ke usus besar. Berbeda dengan pati yang biasanya yang dapat dicerna oleh tubuh. Nah, pati resisten ini dapat menjadi prebiotik seperti serat yang mendukung keseimbangan mikrobiota usus. Nah, karena pati resisten ini tidak dicerna seperti serat, maka tidak dihasilkan glukosa yang diserap oleh tubuh yang dapat meningkatkan respon glikemiknya. Jadi pati resisten ini respon glikemiknya rendah karena tidak dicerna oleh tubuh. Nah, pati resisten juga dapat menjadi probiotik yang difermentasi bakteri baik, menghasilkan short chain fatty acid atau HCFA yang dapat menekan kadar FFA dalam tubuh atau asam lemak bebas dalam tubuh dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, di sini ada tipe-tipe pati resisten. Tipe yang pertama itu pati yang terperangkap dalam struktur sel pangan. Tipe yang kedua yaitu granula mentah, contohnya pisang mentah. Nah, tipe yang pertama dan kedua ini merupakan tipe pati resisten yang tidak melalui proses pencernaan. Nah, berbeda dengan tipe 3, 4, dan 5 yang melalui proses pencernaan seperti pada tipe 3 retrogradasi, yaitu contohnya nasi atau kentang yang sudah dimasak kemudian didinginkan. Yang keempat, pati modifikasi kimiawi yang dimodifikasi sehingga sifatnya resisten. Yang kelima adalah kompleks pati dengan lipid. Nah, berikut adalah prosedur analisisnya. Yang pertama itu adalah hidrolisis komponen pati non-resisten. Pati non-resisten yang dilakukan dengan melarutkan dan ditambahkan kombinasi enzim alfa amilase dan amiloglukosidase selama 16 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pada proses ini diperlukan waktu yang cukup lama dikarenakan pati itu merupakan komponen yang sangat kompleks dan terdiri dari beribu monomer penyusunnya, sehingga untuk diperoleh komponen monomer yang terurai itu diperlukan waktu yang cukup lama.
Selanjutnya dilakukan proses separasi untuk memisahkan residu. Dapat dilakukan dengan proses sentrifugasi yang memisahkan residu endapan, memisahkan komponen pati resisten dalam bentuk endapan dari larutan tersebut. Yang ketiga adalah proses hidrolisis resisten starch atau proses hidrolisis pati resisten menjadi glukosa yang murni dengan enzim amiloglukosidase atau AMG yang akan diukur kadar pati resistennya menggunakan prinsip spektrofotometri. Nah, pengukurannya ini menggunakan reagen GOPOD. Nah, glukosa yang dihasilkan dari proses hidrolisis pati resisten itu direaksikan dengan enzim GOD atau glukosa oksidase yang mengkatalisis proses oksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida atau H2O2. Selanjutnya, H2O2 yang terbentuk digunakan dalam reaksi kedua yang dikatalisis oleh enzim peroksidase. Dalam reaksi ini, H2O2 akan mengoksidasi senyawa kromogen, yaitu kombinasi dari 4 amino antipirin dan fenol, menghasilkan senyawa quinonimin yang berwarna merah muda. Sehingga perubahan warna yang terjadi dapat diukur perubahannya menggunakan prinsip spektrofotometri. Dan data yang diperoleh dapat diolah kembali sesuai dengan rumus yang ada sehingga diperoleh kadar patinya. Nah, metode yang dilakukan ini adalah metode yang mengacu dari EOAC tahun 2002. Demikian pembahasan mengenai analisis pati resisten. Semoga video ini dapat bermanfaat baik bagi saya maupun bagi audiens yang menonton ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.